Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kristiandani Azwaranas mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertemu lagi dengan Widi Nugrahani dalam pokok bahasan esai. Esai yang dimaksud di sini adalah esai yang bermakna opini, jadi Anda jangan salah dengan IC yang bermakna soal subjektif. Dilihat dari tulisannya, Anda nanti bisa membedakan. Jika penulisan ejaannya itu berhuruf ESAI, maka Anda itu akan menulis opini. Tetapi jika ESSAY, berarti Anda akan menulis soal subjektif. Itu saja yang harus Anda ketahui terlebih dahulu sebelum Anda menyimak bagaimana cara Anda membuat sebuah esai yang baik. Sebelumnya Anda harus ketahui bahwa ciri-ciri dari esai adalah berupa kalimat yang tidak terlalu panjang tetapi bisa dibaca dalam waktu yang singkat. Kemudian memuat tentang masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan itu banyak dibicarakan oleh masyarakat. Kemudian esai juga bercirikan pendapat subjektivitas dari seorang penulis. Nah, karena subjektivitas inilah banyak orang yang salah dalam penulisannya, bahwa yang namanya opini itu kadangkala ditulis dalam bentuk ESSAY. Maka dari itu mudah-mudahan dalam pembicaraan kali ini atau kesempatan hari ini Anda bisa membedakan antara soal subjektivitas yang bertuliskan ESSAY dengan opini yang harus ditulis dengan kata atau huruf ESAI. Kemudian ciri juga dari sebuah esai kalau sudah muncul itu berupa tulisan yang bisa dinikmati oleh seseorang dan di situ pembacanya atau pendengarnya apabila diperdengarkan, pembacanya apabila diperdengarkan itu mendapatkan solusi dari masalah yang sedang diungkapkan di dalam sebuah esai tersebut. Dan yang terpenting, sebuah esai itu terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, apa saja yang harus ada di dalam paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup? Silakan Anda simak secara singkat. Mudah-mudahan bisa membantu Anda sebagai, terutama Anda penulis pemula esai. Pada pembukaan itu banyak terjadi kesalahan yang mengakibatkan tulisan esai itu tidak bisa dilanjutkan. Tetapi seorang pemula penulis esai apabila sudah memahami tentang paragraf pembuka, maka selanjutnya tidak akan mengalami kesulitan dalam meneruskan penulisan esai tersebut. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Anda harus cermati bahwasanya paragraf pembuka esai itu bisa melalui dengan cara memunculkan seorang tokoh. Apabila Anda yang sering bercerita atau mengungkapkan sesuatu dilihat dari tokohnya, silahkan Anda menulis esai dengan cara di paragraf pembuka itu melalui pokok bahasan tokoh yang ada di dalam masalah yang sedang hangat-hangatnya terjadi tersebut. Kemudian yang kedua dengan cara bisa kalimat tanya. Anda yang suka dengan pertanyaan terlebih dahulu untuk menguraikan sesuatu, silahkan mengawali paragraf pembuka esai dengan cara menentukan kalimat pertanyaan yang cocok untuk uraian pada paragraf pembuka selanjutnya. Kemudian paragraf pembuka juga bisa langsung pada pokok permasalahan diungkapkan di situ. Nah, biasanya ini ada kata lain to the point gitu ya. Orang langsung saja pada pokok masalahnya. Nah, bagaimana cara Anda menentukan Anda harus mengawali sebuah esai ini
dengan tokoh atau pokok permasalahan atau kalimat tanya. Tanyakan pada hati kecil Anda. Karena kenapa ini dengan kalimat begitu? Karena begini, seandainya Anda menuliskan sesuatu dan Anda tidak menyukai, tulisan itu tidak akan pernah bisa jadi tulisan yang baik. Nah, mengawalinya harus dengan sesuatu yang Anda sukai terlebih dahulu. Kemudian pada paragraf pembuka ini, jika Anda sudah bisa menentukan, salah satunya tidak boleh memakai cara kedua atau ketiga. Jadi di antara 3 cara itu bisa Anda pilih salah satu. Saya lanjutkan bagaimana cara Anda bisa membuka paragraf pembuka, kemudian melanjutkannya dengan paragraf isi. Nah, paragraf isi ini lanjutan dari paragraf pembuka. Jika pada paragraf pembuka Anda itu sudah mengetahui banyak tentang permasalahan, dengan mudah Anda menentukan bagaimana paragraf isinya. Paragraf isinya itu bisa berupa contoh, bisa berupa perbandingan, bisa berupa fakta-fakta yang terjadi, kemudian tanpa harus menyudutkan orang lain atau tanpa harus menyudutkan, menyepelekan atau memandang sebelah mata kepada pihak yang lain. Nah, dengan demikian nanti Anda bisa mengungkapkan apa isi hati Anda sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi dengan sebaik-baiknya tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini kalau ditanya berapa ya jumlah paragraf yang bagus untuk memenuhi di paragraf isi, yang harus Anda perhatikan bahwa paragraf pembuka itu memengaruhi Anda dalam menguraikan atau menuliskan paragraf isi. Mengapa begitu? Karena yang harus diperhatikan dalam pembuatan paragraf pembuka, paragraf isi itu keterkaitan antara paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya. Itu yang harus Anda perhatikan. Misalnya, paragraf 1 atau paragraf sebelumnya disambungkan dengan kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan ke paragraf berikutnya. Nah, yang terpenting alur dari tulisan Anda itu harus Anda catat, harus Anda perhatikan sebelum Anda memulai membuka paragraf-paragraf berikutnya. Oh ya, yang harus Anda ketahui juga pada paragraf pembuka atau paragraf isi, satu paragrafnya bisa Anda luangkan atau bisa Anda tuliskan dalam 5-8 kalimat. Jangan kurang atau jangan lebih dari itu. Ini sekedar saran saja supaya tulisan Anda itu tidak menjemukan dan enak dibaca. Kenapa? Karena dalam 5-8 kalimat itu nanti ada satu kalimat utama, kemudian ada beberapa kalimat penjelas yang dengan mudah dan singkat bisa cepat dimengerti untuk menjelaskan kalimat utama sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian yang pada akhir esai Anda harus perhatikan pula solusi yang Anda berikan kepada pembaca itu adalah solusi yang ada kaitannya dengan paragraf pembuka, paragraf isi. Karena di dalam paragraf pembuka dan paragraf isi sudah diungkapkan masalah yang sedang terjadi dan hangat-hangatnya itu terjadi di dalam masyarakat dan sedang dibicarakan oleh masyarakat. Begitu. Jadi saya kira uraian singkat ini mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam menuliskan sebuah esai di dalam sebuah artikel. Saya tunjukkan salah satu artikel saya. Oh, terbalik ya. Ini terbalik kalau saya. Ini adalah salah satu artikel saya di sebuah surat kabar. Tulisannya kebalik juga ini. Ya. Ya, bisa Anda cari di surat kabar ini. Saya tulis bukan opini biasa yang terbit di Radar Banyuwangi pada sekitar Juni 2021, 17 Juni ya, Kamis 17 Juni 2021. Itu saya beri judul bukan opini biasa. Ini salah satu dari
tulisan saya yang berupa esai. Mengapa saya sebutkan? Karena begini, saya mengajak Anda untuk menulis esai, memperhatikan masalah yang sedang terjadi di masyarakat, supaya kita itu peduli maksudnya. Ya, mengapa saya tampilkan satu dari sekian beberapa yang tulisannya yang sudah saya tulis? Karena saya tidak mau mengungkapkan tentang sesuatu esai, misalnya saya mengajak Anda tetapi saya belum membuat. Nah, saya harap juga Anda mau mengajak, Anda harus bisa berbuat terlebih dahulu. Itu saya kira gitu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Bisa saya ulang bahwasanya esai itu bermakna opini yang sedang terjadi di masyarakat atau berupa tulisan yang memuat sesuatu masalah yang sedang terjadi di masyarakat, dan tulisan tersebut dari sudut pandang penulisnya. Kemudian esai bisa ditulis dalam 3 jenis paragraf, yaitu paragraf pembuka, bisa melalui kalimat tanya, kemudian tokoh, langsung pada pokok masalah. Kemudian dilanjutkan paragraf isi berupa uraian yang di situ ada contoh, fakta, bukti, perbandingan, dan uraian lainnya yang bisa menjelaskan tentang masalah tersebut. Terakhir diberi solusi. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa pada pokok bahasan yang lain. Salam sehat selalu. Saya Widi Nugraha.